Ya, baik. Jadi gambaran daripada sistem pembangkit daya uap ya sederhana itu kira-kira seperti ini. Nah ini unit alatnya ya, unit alat yang ada di pembangkit ini adalah alat utama lah ya gitu ya. Jadi alat utama itu terdiri dari boiler ya. Yang pertama adalah boiler. Jadi boiler ini fungsinya adalah untuk merubah air ya, air. Jadi di sini ini air masuk ke boiler ya, gambarannya kayak orang masak air ya, masak air gitu ya dalam kuali. Nah, hasilnya itu adalah uap gitu ya. Ketika air mendidih itu dia berubah fasa ya, berubah fasa jadi uap. Nah, uap itu yang akan digunakan sebagai fluida kerja ya untuk memutar turbin, gitu ya. Jadi setelah digunakan untuk memutar turbin, maka uap tadi berubah fasa ya di unit alat kondenser ya, kondensor atau kondensor ya. Nah, kondensor ini merubah fasa dari uap di turbin menjadi air gitu ya, menjadi air yang selanjutnya air itu dipompakan kembali masuk ke dalam boiler. Jadi kalau kita lihat di sini, ini menjadi suatu siklus ya, siklus yang berulang ya, proses yang berulang atau disebut siklus. Nah, ini pompa itu biasanya ditandai gini, ada panah. Nah, gini ya. Ini menunjukkan bahwa fluida cair itu dipompa ya, sesuai dengan arah panah itu. Nah, itu dari uapnya ya. Nah, uap itu dipanaskan oleh panas dari luar ya. Jadi ini key in itu di sini. Ini cara-cara kelihatannya. Aman Pak, aman, kelihatan. Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ya, jadi key in itu kalori yang masuk ke dalam boiler untuk memanaskan boiler itu didapat dari pembakaran bahan bakar, fuel ya. Fuel kemudian bercampur dengan udara ya. Karena syarat pembakaran itu adalah harus ada segitiga api itu ya. Ada panas dan bakar udara. Ya, Udara, ada udara. Udara itu oksigen ya. Jadi yang dimaksud udara itu oksigennya. Kalau udara itu kan ada udara, ada nitrogen ya. Tapi yang digunakan untuk pembakaran itu adalah oksigen. Kemudian ada bahan bakar ya. Dan ada apa satu lagi lupa saya. Ada api ya, ada api, panas ya, panas ya. Ya, percikan. Ya, ketika tiga ini bertemu maka terjadi pembakaran ya. Menghasilkan panas. Panas itu yang diserap oleh pipa-pipa pada boiler ya, gitu ya. Jadi ini gambaran boiler itu biasanya digambarkan seperti ini ya. Ini menunjukkan alat heat exchanger namanya, alat penukar panas ya. Alat penukar panas. Ya. Gitu. Nah, masuk ke dalam turbin, turbin berputar, dia dikoppel dengan generator ya. Generator inilah yang membangkitkan listrik gitu ya, membangkitkan listrik. Nah, hasil pembakaran itu tidak masuk ke turbin ya. Dia menjadi yang disebut dengan flue gas. Jadi sini api ini adalah flue gas. Flue gas itu gas hasil pembakaran ya. Nah, gas hasil pembakaran ini setelah digunakan maka dia akan dibuang ke chimney. Ini sederhananya seperti itu ya. Ke stack atau menara ini ya, gas buang gitu ya.
stack atau ada yang mengenalnya chimney ya, dan yang lainnya. Gitu. Nah, itu flue gasnya ya, kebuang ke sana, gas buangnya ya. Yang tentunya temperaturnya sudah rendah. Nah, uap tadi masuk ke sini. Nah, ini juga heat exchanger ya, heat exchanger. Disebut kondenser. Kondenser ini dia mengambil panas dari uap turbin ya. Kemudian panas itu dibawa. Jadi kalau di sini temperaturnya T1, ini T2 gitu ya, atau T in, T out. Nah, T out-nya ini membawa panas ya. Temperaturnya meningkat, kemudian dia didinginkan di yang disebut cooling tower. Jadi fungsi cooling tower itu adalah mendinginkan air yang mengambil panas dari uap di turbin gitu ya. Gitu. Nah, ini prosesnya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi secara garis besar ada proses ini ya, kita lihat di sini ya. Ada konversi panas menjadi mekanik ya di sistem A ini ya. Sistem A. Ya, sistem A ini. Kemudian ada ya di sistem A. Ya, ini yang di garis ini. Jadi dari boiler, turbin, kondenser, pompa, dan stack itu ada di sistem A ini ya. Konversi energi dari panas menjadi mekanik ya. Kemudian ada energi masuk menguapkan fluida kerja itu di B yaitu boiler ya. Ini. Kemudian di C itu adalah yang mengkondensasi ya, itu C. C ini ya. Jadi ada kondenser di sini ya. Ada pompa, ada cooling tower. Kemudian ada konversi energi mekanik menjadi listrik. Yaitu di D ini ya, itu generator ya. Generator. Nah, sistem yang berulang ini disebut siklus. Nah, di sini kita kenal dengan siklus pembangkit daya uap. Nah, ini untuk sebelum ke siklus Rankine yang akan kita bahas ya, kita coba masuk ke sini dulu ya, siklus Carnot. Masih ingat siklus Carnot ya? Ya, siklus Carnot itu adalah siklus yang ideal ya, ideal untuk dengan efisiensi yang tinggi gitu ya. Efisiensi tinggi. Terdiri dari proses ini. Terdiri dari 1-2 ini adalah isotermal ya, isotermal ya. Nah, proses 1-2 dan 3-4 itu isotermal ya. Jadi kalau di sini ini adalah key input ya, key input, atau di sini pada boiler gitu ya, boiler. Nah di sini ini adalah key out ya, key out itu adalah kondenser ya, kondenser. Nah ini bisa nggak ini? Jadi kalau kita membuat suatu siklus, memang kita coba ibaratkan di siklus Carnot ya, siklus uap Carnot. Kenapa? Karena ini adalah siklus yang memiliki efisiensi tertinggi gitu ya, Carnot ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak siklus pembangkit uap ini itu menggunakan siklus Carnot gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini 1-2 itu isotermal dan 3-4 ya.
Bentar ya. Pilihnya lagi gimana? Oh. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu adalah proses isotermal. Isotermal, ada yang tahu isotermal? Suhunya nggak berubah. Ya, suhunya tetap ya. Nah, bisa terjadi suhunya tetap pada saat gimana? Satu dua, Pak. Ya, pada 1, 2. Ini bisa terjadi di boiler dan kondensasi. Ini terjadi ketika dalam kondisi dua fasa ya. Ya, dua fasa atau mixture ya, dua fasa. Nah, ini ada untungnya ternyata dua fasa di sini ya. Jadi dua fasa ini dia bisa mempertahankan kondisi isotermal. Di boiler itu dua fasanya dalam kondisi uap jenuh ya, dalam kondisi dia mendidih ya, air mendidih itu kondisi saturasi ya, kondisi jenuh itu dia dalam kondisi dua fasa ya. Jadi ada uap dan ada cair ya. Kecuali di ujung ini ya. Ini cair tapi jenuh ya. Kalau di sini artinya jenuh itu dia mau menjadi uap gitu ya. Kalau di sini di dua itu uap jenuh ya. Sudah jenuh, kalau dilanjutkan dia tidak menjadi cair tapi dia menjadi uap lanjut. Gitu ya. Nah, selama antara 1, 2 itu mixture ya. Nah, kondisi air mendidih itu kan kita ketahui ya, itu temperaturnya bisa normal ya, bisa konstan ya. Seperti kita masak air pada temperatur lingkungan ya, temperatur atmosfer itu dia pada temperatur 100 derajat dia mendidih gitu ya, kurang lebih 100 derajat ya, kurang dikit. Nah itu bisa mendidih. Pada kondisi mendidih itu temperatur tetap gitu ya, kondisi temperatur tetap. Nah artinya di 1, 2, dan 3, 4 ini bisa terjadi isotermal ya, Pak ya. Ya. Kemudian kelemahannya di sini, ini ketika temperaturnya kondisi temperatur saturated ya, kondisinya dua fasa itu atau disebut saturated ya, atau jenuh ya, jenuh. Nah, ketika kondisinya jenuh saturated, maka temperatur itu terbatas ya, gitu ya. Dia maksimal sesuai dengan tekanannya, gitu ya. Nggak bisa lebih, gitu ya. Air pada suhu kurang lebih 1,01 bar, gitu ya. Itu 100 derajat, gitu ya. 1,013 bar ya. Nah itu kurang lebih 100 derajat Celcius, gitu ya. Dia nggak bisa lebih, gitu ya. Kondisi jenuh itu, dia tidak bisa melewati batas daripada kubah ini ya. Kubah ini adalah batasannya gitu ya, ada batasannya. Nah, sehingga karena temperaturnya nggak bisa ini ya meningkat ya, karena temperatur itu kan dengan entalpi ekivalen ya, gitu ya. Temperaturnya meningkat, entalpinya pasti meningkat gitu ya. Nah itu maka salah satu kelemahan di siklus Carnot ya, kenapa nggak bisa itu ya. Jadi karena temperaturnya terbatas gitu ya. Jadi kemudian karena dua fasa dia tidak bisa mencapai kondisi maksimum. Nah, kemudian bagaimana di 23 ya? 23 dan 14. Nah, 23 ini adalah turbin ya. 23 itu kerja turbin. Di sini disebut isentropic expansion of the gas ya. Jadi ekspansi turbin ya. Nah, artinya di sini turbin melakukan kerja itu di 2 ke 3 ini ya.
Ini 2/3 ini kerja turbin, W turbin ya, WT ya. Nah, kerja turbin ini kurang maksimal dalam kondisi ini. Jadi sekali lagi, ini kondisi yang saturated ini membatasi kinerja daripada alat-alat yang ada di sistem pembangkit ya, gitu ya. Jadi kalau saturated itu mudah sekali merusak daripada alat ya, gitu. Jadi kalau di turbin itu akan rawan terjadi kerusakan pada turbin ya, sehingga kualitas uap atau kita tulis dengan X itu minimal 90% gitu ya, minimal 90%. Jadi kalau di bawah 90% itu dia dapat merusak turbin ya, turbinnya jadi korosif ya, kemudian dia terjadi wear ya, terjadi aus ya, karena itu ya, karena adanya perubahan fasa ya gitu ya. Jadi kalau istilahnya, kalau uap itu kan butiran-butiran uap gitu ya, seperti gelembung-gelembung gitu ya, gelembung-gelembung uap itu H2O, ketika dia berubah jadi cair gitu, kayak ban meletus gitu ya, kayak balon meletus gitu ya. Jadi itu bisa menumbuk daripada turbin gitu ya. Efeknya dalam jangka waktu panjang bisa merusak turbin ya, gitu ya. Jadi awalnya mungkin spot-spot saja ya, spot-spot bintik-bintik gitu, lubang kecil-kecil gitu. Lama-lama dia menjadi suatu keausan. Nah itu ya. Nah kemudian di 41 ya, di 41. Nah 41 ini proses apa nih? Di apa nih? Ada yang sudah tahu, sudah baca? 41 ini. 41 ini adalah, bentar, saya enggak kelihatannya. 41 ini adalah adiabatic reversible ya, adiabatic reversible compression ya. Nah, terjadi kalau di sistem pembangkit itu ada pada alat yang disebut pompa ya. Disebut pompa. Nah, ya, disebut pompa. Atau compression itu ada dua ya, ada pompa, ada kompresor ya, kompresor. Nah, untuk kerja ya dalam kondisi fluida dua fasa itu sangat susah ya, sangat susah. Seperti halnya dengan kompresor, kompresor itu kerjanya pada fasa gas ya. Jadi hanya fasa gas saja. Kemudian juga pompa. Pompa itu bekerjanya adalah pada fasa subcool ya. Jadi ini ada catatan subcool. Subcool itu apa? Di bawah saturated, Pak. Iya. Subcool itu lebih ke liquid ya, cair ya. Artinya fase cair yang bisa dikompres dengan pompa gitu ya. Pompa itu incompressible ya. Sebenarnya bukan mengkompres, tapi dia memberikan tekanan sehingga si fluida itu bergerak gitu ya. Bergerak. Ya. Kalau yang compressible ya, bisa dikompres itu kompresor. Nah, kompresor sama juga ya, dia nggak bisa dua fasa ya. Dia hanya bisa mengkompres pure udara ya, gitu. Karena kalau air dikompres liquid ya, ada batas titik maksimalnya dia gitu ya, gitu.
Jadi kondisi inilah yang menyebabkan bahwa siklus Carnot itu kurang sesuai untuk sistem pembangkit daya uap, gitu ya. Jadi bisa dipahami sampai sini ya. Nah, mengapa kita tidak menggunakan siklus Carnot pada sistem daya uap itu karena itu tadi ya, masalah-masalah tadi. Nah, sehingga muncul yang disebut dengan siklus Rankine sederhana ya, siklus Rankine ideal. Nah, siklus Rankine ideal itu kira-kira seperti ini ya. Jadi prosesnya sama kayak tadi, ada boiler, ya, ada turbin, ada kondenser, ada pompa. Nah, kalau dibuat dalam suatu siklus TS diagram ya, itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau Rankine tadi kira-kira gini gitu ya. Rankine itu gini, 3, ini 4 ya. Gitu. Jadi bedanya ada pada 3, 4 ini ya, gitu ya. Di pompa ya. Karena pompa dia nggak mungkin dia mengkompres udara dengan air ya. Nggak mungkin ya. Ya, pernah tahu kalau pompa itu apa namanya? Pompanya ngempos gitu ya. Harus dipancing dulu ya. Kalau pompa di rumah kan gitu ya. Jadi pompanya harus dipancing dulu. Ya, si udaranya suruh keluar dulu, kasih air ya. Nah, baru dipompakan gitu ya. Karena nggak boleh ada udara di situ ya. Gitu ya. Udara yang terjebak itu dibuang. Seperti juga dengan kompresor. Kompresor nggak boleh ada air ya. Makanya kalau di kompresor itu di flushing ya. Kalau mau pakai kan di flushing dulu. Airnya dibuang dulu gitu ya. Gitu. Karena mengurangi kinerja daripada alat gitu ya. Gitu. Jadi di sini perbedaannya dengan siklus Rankine dan Carnot itu ada di 3, 4. Jadi kalau di Carnot itu 3 itu masih mixtur di sini ya. Ini masih mixtur. Ini mix. Mix. Ada liquid, ada vapor gitu ya. Nah, kalau di 3 itu liquid ya, saturated liquid gitu ya. Nah, itu. Sampai di sini jelas? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas Pak. Ya. Jelas, Pak, jelas. Oke, oke. Jadi gitu ya. Selanjutnya, untuk menghitung efisiensi daripada unit alat di ini ya, atau efisiensi sistem pembangkit daya uap ini, maka kita bisa mencari atau menghitung di masing-masing tingkat keadaan ya. Jadi ini kita sebut kondisi tingkat keadaan masing-masing ya. Misalkan gini, di 1 ini kita sebut jadi kalau untuk mencari, jadi rumusnya simpel seperti ini ya. Cuman untuk mencari berapa H1 ya, berapa H2, H3 dan H4, maka kita perlu mencari kondisi tingkat keadaan di tiap-tiap titik. Jadi kalau gambarnya seperti ini, maka kita perlu mencari kondisi tingkat keadaan 1 di sini ya, tingkat keadaan 2 di sini, tingkat keadaan 3, dan tingkat keadaan 4 ya. Gitu.
Di turbin misalkan ya. Di turbin itu ekspansi isentropik. Nah, ini penjelasan ini kita juga perlu perhatikan ya. Kalau isentropik artinya apa? Isentropik apa artinya? Halo? Ada yang tahu? Isentropik itu entropinya nggak berubah, Pak. Apa sih? Ya, betul ya. Isentropik itu entropinya tetap ya. Jadi artinya di sini di tingkat keadaan satu itu tingkat keadaan satu. Nah, tingkat keadaan satu itu S1 itu sama dengan S2 ya. S2. Entropi pertama sama dengan entropi kedua. Kemudian ada isobarik. Isobarik berarti apa? Tekanan tetap. Tekanannya tetap Pak. gitu ya. Konstan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini proses di 23 ya dan 41 itu pada tekanan tetap ya. Di 23 ini cara ngapus dulu. Ya, coba kita hapus dulu. Ya. Jadi tingkat keadaan 1 dan 2 itu isentropik ya. Isobarik artinya tekanan tetap. Itu terjadi di 41 ya, 41. Jadi kalau kita gambarkan di sini 41 itu gini, ini kalau dia gambar P-nya itu gini ya. Jadi dari 4 ke 1 itu seperti ini ya. Jadi P-nya itu konstan ini. Ini P konstan ya, konstan. Ya. Artinya P1 itu sama dengan P4 ya, gitu ya. Nah, begitu juga di 3 sama 2 ya, gitu ya. Ini juga sama, P3 sama dengan P2. Ya, ini makanya disebut isobarik ya. Gitu. Jadi pada jalur ini P-nya konstan, P, C gitu ya, konstan. P-nya konstan. Nah, untuk mencari kerja turbin, tinggal kita mencari berapa nilai daripada H-nya ya. Jadi harus kita cari dulu berapa satunya ya. Jadi untuk ini kerja turbin H1 kita cari dulu ya, H1. H1 dapat, kemudian baru H2. Nah, udah dapat keduanya. Kemudian M dot misalkan kita ya sudah diketahui di soal, kita bisa mencari daya turbin ya. Atau kerja turbin WT per M dot ya. Kemudian untuk ini ya, ini adalah key out. Key out itu adalah key condenser ini ya. Ini key out. Key out. Nah, ini kalor pada saat masuk. Ini adalah key in. Jadi kalor pada saat masuk itu di sini. Nah, di pompa itu isentropik. Ya, kondisi ideal ya, yang dimaksud di sini ideal itu kondisinya isentropik. Ya, seperti yang lalu, isentropik menunjukkan kondisi yang ideal ya, kondisi yang reversible adiabatik gitu ya. Tidak ada rugi-rugi pada sistem ya, pada fluida kerjanya ya.
Sehingga di sini kerjanya kerja isentropik, ya kerja pompa ya isentropik. Ini kerja turbin isentropik ya. Kondisi ideal ya, kita anggap tidak ada rugi-rugi di sini. Nah, selanjutnya kita dapatkan ini ya, berapa kerja turbin, kerja panas yang dibuang di kondensor ya, kemudian panas yang masuk ke dalam ketel atau boiler ya, kerja pada pompa. Selanjutnya kita bisa menghitung ini ya, kerja neto ya. Kerja net itu adalah kerja bersih yang setelah digunakan untuk kerja internal gitu ya. Jadi kalau kerja turbin itu kan nanti ke generator ya. Gitu. Tapi dikurangi kerja untuk sistem ya. Kalau di situ di sistemnya itu ada kerja pompa, setelah dikurangi pompa itu baru bersih ya, dapat kerja bersihnya ya. Gitu. Itu. Kemudian ada disebut efisiensi ya, atau dikenal dengan efisiensi termal ya. Efisiensi termal. Nah, ini sebenarnya persamaannya ada persamaan sederhana ya. Kalau efisiensi itu apa? Output bagi input ya. Output dari sistem ini apa? Kerja ya, kerja bersih gitu ya. Kerja yang dihasilkan dari turbin ya sampai ke generator itu kerja bersih ya. Gitu. Sudah dikurangi pompa ya untuk kerja di dalam sistemnya. Dibagi input. Inputnya apa? Inputnya ya dari masukan dari bahan bakar ya, bahan bakar yang dimasukkan itu kan energi ya. Energi yang masuk untuk kerja turbin itu adalah dari boiler ya, dapat dari bahan bakar ya, bahan bakar yang masuk. Ya. Key boiler ya. Nah, itu kita dapatkan efisiensi termal ya. Kemudian ada yang dikenal dengan backwork ratio ya. Backwork ratio itu merupakan perbandingan antara kerja pompa dengan turbin gitu ya. Jadi kerja backwork ratio itu kerja untuk yang balik lagi ke sistem ya. Ke sistem yang digunakan adalah untuk kerja pompa. Nah, idealnya untuk yang kerja di dalam itu nggak terlalu besar ya, sehingga secara umum itu 1-2% saja gitu ya. Misalkan kerja turbinnya 100 ya, 100 megawatt gitu ya. Maka untuk kerja di internalnya itu hanya 1%-nya saja ya. Berarti 1 megawatt gitu, 1-2 megawatt itu untuk kerja internal, untuk pompanya ya. Nah, itu backwork ratio ya. Kerja yang digunakan balik lagi untuk ke dalam sistem. Kalau BWR-nya besar, nah itu berarti enggak ya efisiensi pasti kurang kan gitu ya. Karena banyak energi dipakai untuk di dalam sistem. Gitu. Nah, ada lagi yang kita kenal dengan heat rate ya, heat rate. Heat rate. Heat rate itu kebalikan daripada efisiensi ya. Kalau efisiensi adalah kerja bersih dibagi boiler, ini ya, kalor masuk, maka heat rate itu kebalikannya ya. Energi yang masuk yang digunakan dibagi kerja daripada turbin gitu ya. Atau seper efisiensi jadinya ya. Seper efisiensi. Seper efisiensi. Nah, itu. Nah, satu lagi untuk tadi kerja turbin ya, kita bisa pakai ini ya. Kita tulis H1-H2. Nah, ini tolong diperhatikan untuk pompa itu kan H4-H3 ya. Nah, H4 itu biasanya kalau pompa itu biasanya indikatornya apa? Kalau di pompa itu
Ada pressure gauge ya? Halo? Iya, Pak. Pressure gauge ya. Ada Iya, Pak. pompa di sana. Ada tekanan ya. Ada untuk melihat berapa tekanan pompanya. PSI Pak kalau nggak salah kalau di kompresor. Ya, bisa PSI, bisa bar ya. Nah, ada temperatur. Pernah lihat nggak pompa pakai temperatur? Alat ukur temperaturnya berapa di situ? Belum Jarang pernah, ya? Pak. Jarang, nah, belum pernah ya. Jarang gitu Pak. ya. Delay nggak ada Jarang. soalnya. Gitu ya. Karena memang kenaikan tekanan pada pompa itu nggak signifikan dengan kenaikan temperatur ya, gitu ya. Temperaturnya hampir tetap gitu ya, bisa dikatakan isotermal gitu ya, isotermal. Sehingga kalau untuk mencari H itu kan harus dapat tekanan sama temperatur ya, atau yang lain, properties yang lain seperti entropi atau ya properties yang lain ya. Nah, temperatur ini faktor yang penting. Karena di pompa biasanya tidak ada nih temperatur, maka untuk mencari H4 ini susah kan ya? Gimana cara nyari H4-nya gitu? Kalau yang lain kan ada ya. Di 1 itu ada tekanan temperaturnya berapa ya. Di 2 juga gitu. Ada faktor X-nya, ada kualitas uapnya berapa ya, X-nya. Nah, di 3 juga tekanannya sudah cukup ya. Dari tabel sudah 0,008 MPa atau 0,08 bar, itu kita bisa mencari berapa H cair jenuh gitu ya, di 3. Nah, di 4 itu hanya yang kita dapat ada tekanannya, ini 8 MPa saja, temperatur nggak ada, sehingga kita akan susah untuk mencari berapa nilai H4-nya gitu ya. Artinya kita nggak bisa mencari kerja pompanya berapa gitu ya. Nah, kalau salah satu properties nggak didapat, tentunya kita nggak bisa nyari yang lain ya. Efisiensi nggak dapat kita ya. Kerja neto nggak dapat gitu ya. Sehingga perlu dicari. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya pakai ini. WP. Ya ini ya. Ini ada di bab berapa dulu itu ya. Ya, tentang kerja pompa. Untuk bab ini ya. Buat apa masa atur ya. Nah, di sini apa yang didapat propertiesnya yang ada di sini, kita lihat di sini ya. Ini yang ada di 3 sama 4 apa? Indikasi yang kelihatan di gambar itu. Parameter apa? Tekanan, temperatur, atau apa yang lain? Di 4 ini, di titik 4 ini. Di 4 ini. Apa itu? Temperatur, Indikasi. Pak. Hah? Gimana? Temperatur nggak ada ya. Hanya tekanan saja gitu ya. Tapi tekanan di 3 dan 4 kan ada gitu ya. Tekanan di 3 dan tekanan di 4 itu ada. Nah, sehingga kita bisa mencari tekanan 3 dan 4 nih. Ya. Nah, kemudian apa lagi yang perlu kita cari untuk mendapatkan itu ya? V-nya ya. V3 apa? V itu. Masih ingat? Halo? Jadi rumus dasarnya pompa itu integral VdP. V sendiri itu apa? Kalau P kan tekanan ya. Ini P ini tekanan. Ini tekanan nih. Kalau V-nya sendiri nih. Volume Pak. Nih. Volume ya, volume spesifik ya. Iya Pak. Ya, spesifik volume. Spesifik volume. Spesifik volume itu didapat dari sini ya, dari kondisi tingkat keadaan 3 ini ya. Saturated di tabel A3 ya atau A2 itu ada ya. Specific volume gitu ya. Jadi dengan rumus ini kita bisa mencari berapa kerja pompa gitu ya. Jelas ya sampai sini ya? Misi, Pak. Ya. Mau tanya, Pak.
Oke, oke. Eh, H itu tadi apa ya, Pak? Siapa nih? Tegar, Pak. Tegar, Tegar. Ya, Tegar. H-nya tadi itu Iya. apa ya, Pak? H itu entalpi. Ya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Entalpi. Jadi, sebentar ya. Entalpi. Jadi kalau kita lihat tabel properties ya, ini coba saya lihatkan tabel properties. Ya, jadi kalau nanti kita bisa sambil belajar ini bisa lihat tabel ya, tabel termodinamika ya. Ya, ya. Dibuka lagi di bab sifat zat ya, di bab 3 ya kalau di Fundamental of Thermodynamic Moran Shapiro ya. Nah, itu ada ya tabel berapa-berapanya ya. Jadi kita bisa lihat di tabel A2 atau A3 nih saya perlihatkan. Nah, ini ya. Di soal tadi yang diketahui adalah di gambar tadi yang diketahui adalah tekanan ya. Tekanannya adalah di titik 3 tadi ya, kalau kayak gini. Nah, gambarnya. Pakai itu. Tulis. Ya, ini aja ya, pakai di arsir aja. Nah, ini ya, 0,08 misalkan ya. Tekanannya ya. Anda bisa lihat ini ya. Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Jadi tekanan 0,08 bar itu kita bisa mencari berapa V-nya ya. Nih, spesifik ya. Spesifik volume tadi itu ini ya. Jadi ini. Nah, seperti yang lalu ya. Yang 10 pangkat 3 ini bukan 10 pangkat 3 ya, tapi 10 pangkat minus 3 ya. Di tabel ini ya. Gitu. Jadi ada VG, ada VF. Kalau ini masih ingat ya gambar ini ya. Jadi kalau drawingnya pakai apa ya? Lupa lagi saya ini. Ya. Jadi itu. Nah, dari tekanan 0,08 bar kita juga bisa mencari berapa entalpi nih, entalpi ya tadi yang ditanyakan tadi ya. Entalpi ya. Entalpinya itu ada HF, ada Hg. Ya. Gitu ya. Jadi kalau F ya, HF, VF, kemudian SF ini menunjukkan kondisinya adalah saturated liquid ya. Saturated liquid artinya kondisinya adalah cair jenuh ya. Jadi air itu sudah jenuh menjadi air gitu ya. Sudah jenuh menjadi air, dia berubah menjadi gas ya. Sudah mau berubah menjadi uap gitu ya. Jadi air kalau kita panaskan mulai mendidih gitu ya. Nah, itu sebagian sudah mulai menjadi uap gitu ya. Menjadi uap. Itu disebut jenuh gitu ya. Nah, ketika dipanaskan terus, dia mendidih, maka dia akan menjadi lama-lama akan menjadi uap semua gitu ya. Nah, itu yang disebut saturated vapor ya. Saturated vapor Hg. Kemudian Vg ini ya. Jadi kalau di sini volumenya meningkat terus ya gitu ya. Meningkat. Jadi Vg ini meningkat terus volumenya ya. Volume spesifiknya ya. Karena dia berubah fase jadi gas ya. Yang tadinya gasnya cuman 0%, 1% sampai 100% gas, 100% uap ya. Nah, itu
maka volumenya meningkat ya. Makanya di sini ada properties yang disebut volume spesifik ya. Gitu. Baik Pak, Ya. makasih Pak. Oke ya. Nah, cara melihat di tabel nih ya, nih mungkin bisa kelihatan. Nah, kalau yang di sini ini G tadi ya. G ya. Bisa PG, HG ya di tabel ya. SG ya. SG. Nah, kalau di 3 ini kondisinya adalah F, cair ya, liquid. Ini gas atau Pak, mohon maaf Pak, share screen-nya vapor. mati Pak. Oh, Ya Pak, second-nya nggak ada Pak. ya. Ya. Ini kalau kita lihat di sini, ya, yang di G ini ya, ya, di 1 ini adalah yang G ya, gas ya, gas atau vapor ya, uap. Nah, kondisi uap itu di tabel A2 ya. Tabel A2 atau A3 itu bisa ya, sepanjang di dalam kubah itu kita bisa tabel A2 A3. Nah, kalau di sini di 3 ini ya, ini di 3 ini adalah kondisi fluid ya, kasih hijau aja ya. Artinya ya F gitu ya, di tabelnya ini di sini itu F gitu ya. Ada G ya. Nah, F ini menunjukkan V-nya adalah VF. Jadi kalau kita nyari tadi itu seperti pompa ya, untuk pompa ini. V3 itu ya VF ini ya, VF3. Gitu ya. Kemudian ada HF ya, SF. Gitu. Jadi itu kalau untuk melihat tabel seperti itu ya. Ya. Oke, sampai sini jelas ya? Jelas Pak. Oke. Jelas Pak, jelas. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dari properties tadi kita bisa mencari kerja pompa, ya, efisiensi, kerja neto, head work ratio, ya, tadi sudah dijelaskan ya, kemudian heat rate. Nah, itu kondisi ideal ya, kondisi ideal. Nah, kondisi yang apa namanya sesungguhnya ya, kondisi yang sesungguhnya itu agak berbeda tentunya ya, agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena adanya rugi-rugi ya. Jadi kalau yang tadi kita lihat di slide sebelumnya itu adalah proses 1, 2S ya, itu isentropik. Jadi ekspansi isentropik gitu ya. Atau 3 ke 4S gitu ya. Ini dalam garis lurus ya. Jadi kalau namanya isentropik itu 1 dan 2 ini sama ya. Gitu ya, entropinya sama. Jadi lurus. Gambarnya
garis lurus ya, dari sini sampai ke bawah ini lurus. Nah, kondisi aktual itu akan bergeser ke kanan gitu ya. Ya. Karena adanya ya, kalau kondisi aktual itu tidak isentropik ya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ya. Kondisinya tidak isentropik karena adanya rugi-rugi ya. Rugi-rugi. Rugi-rugi. Kalau di boiler itu ya di 41 ya. 41 itu ada rugi-rugi. Rugi-rugi karena gesekan fluida ya. Jadi karena fluid friction ya. Friction. Ya. Adanya gesekan gesekan fluida pada dinding-dinding pipa ya. Nah, itu menyebabkan head loss. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi pressure drop ya. Penurunan tekanan pada boiler ya. Nah, kenapa di sini nggak ada isentropik, istilah isentropik? Karena pressure drop di boiler itu rendah ya. Jadi paling penurunnya 1 bar gitu ya, sampai max 3 bar itu udah gede gitu ya. Sehingga bisa dikatakan kondisi ini bisa diabaikan gitu ya. Begitu juga di 23 ya. Ini rugi-rugi pasti ada ya. Kondisi rugi-rugi ya. Yang tidak isentropik itu adalah kondisi yang irreversible gitu ya. Masih ingat ya? Irreversible ya. Jadi karena ada rugi-rugi gesekan ya. Rugi-rugi ada panas yang terbuang ya ke lingkungan karena insulasinya kurang bagus ya. Panasnya itu banyak terbuang ke lingkungan. Nah, itu kondisi irreversible ya, rugi-rugi. Yang menyebabkan itu tidak ideal lagi gitu ya. Gitu. Nah, sehingga dia bergeser ke kanan. Nah, pressure drop itu kalau dipompa itu sangat penting ya. Gitu ya. Tapi kalau di boiler gitu nggak terlalu pengaruh ya. Gitu ya. Justru karena adanya pressure drop itu fluida bisa ngalir gitu ya. Uap itu jadi mengalir karena syarat fluida mengalir itu adalah adanya perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan sehingga fluida itu bisa mengalir. Nah, di sini terjadi kondisi yang tidak ideal ya. Tadinya 2, S menjadi 2 gitu ya. Sehingga ada yang dikenal dengan efisiensi isentropik. Efisiensi isentropik itu kalau di turbin itu kondisi aktual dibanding kondisi ideal gitu ya. Aktual itu pasti kerja turbinnya lebih rendah ya dibandingkan dengan ideal ya. Sehingga ada muncul efisiensi isentropik pada turbin. Nah, begitu juga di pompa ya. Pompa juga sama ya, karena adanya gesekan ya pada pompa ya, rugi-rugi karena gesekan fluida ya, karena belokan-belokan ya dan sebagainya. Karena losses pada dinding-dinding pipa ya, dinding-dinding alat. Nah, itu bisa menyebabkan isentropik ya, kondisi yang irreversible, pergeseran dari yang reversible adiabatik menjadi irreversible. Nah, itu akan menyebabkan ya kondisi yang aktual seperti itu gitu ya.
Kondisi aktual itu adanya bukan isentropik, tapi ya misalkan dua aja ya, bukan 2S gitu ya, bukan 2S. 4 juga gitu, bukan 4S tapi 4 gitu kondisi aktual. Gitu ya. Nah, tadi saya sampaikan ada efisiensi turbin ya, perbandingan antara aktual dibandingkan dengan ideal ya. Nah, kalau pada pompa kebalikannya, ideal dibagi aktual, gitu ya. Kenapa begitu? Nah, ini hati-hati, jangan kebalik ya. Jangan kebalik ya. Kira-kira gimana kalau kebalik ini? Rumusnya. Efisiensinya gimana hasilnya? Ada yang tahu kira-kira efisiensinya gimana kira-kira kalau ini? Kebalik rumusnya nih ya, aktual bagi ideal, ideal bagi aktual gitu. Kalau kebalik efisiensinya akan lebih dari 100% ya. Efisiensi kan nggak mungkin ya ada 100% ya. Itu ya. Kelihatan remeh tapi kalau kebalik jadi salah kaprah, jadi hasilnya malah terlalu besar ya. Harusnya kebalikannya gitu ya. Dengan efisiensi itu dia ada kinerjanya tuh nggak 100% gitu ya. Mungkin 80%, 85% ya. Kalau pompa segitu ya, 85 gitu ya. Ada yang mungkin agak parah 75 ya kalau pompanya udah lama. Kalau boiler itu lah ya 90, 95 gitu ya. Itu ya. Jelas ya sampai sini ya? Jelas Pak, Insya Allah. Oke ya. Nah. Baik, itu kira-kira mungkin untuk ininya ya, terkait siklus ideal ya. Kalau untuk kondisi yang perbaikan sistemnya, jadi karena ini kan masih ideal ya, kalau di pembangkit nggak ada yang kayak gini ya, nggak ada yang alatnya cuman turbin, pompa, kondenser, boiler gitu. Banyak unit-unit alat yang lain yang untuk membantu ya meningkatkan efisiensi boiler. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan ketiga ya. Nah, besok Anda bisa akses di situ ya. Nanti kalau kurang jelas ya bisa chat ke saya ya pribadi atau di grup ya atau di Spada. Cuman saya Spada belum tahu ya ini ya. Gimana cara interaksinya. Gitu ya. Nah, ini contoh soal aja ya biar nggak ngeraba-ngeraba ya. Oke, ini contoh soal kondisi yang ideal ya, ideal. Diketahui steam is working fluid in ideal Rankine cycle ya. Jadi uap itu bekerja ya pada siklus Rankine ideal ya. Nah, diketahui di sini di soal. Ini slide-nya kelihatan? Lihat Pak, lihat. Example 8.1 ya ini ya. Iya Pak, ada Pak. Kelihatan Pak. Ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Ya, sip. Nah, saturated vapor ya. Nah, kondisi masuk turbin ya, enter the turbin 8 MPa gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, jadi kalau Anda dikasih soal itu Anda buat dua ya. Yang pertama adalah skema sistem alat itu ya. Yang kedua adalah TS diagramnya ya. Gitu ya. Nah, di sini masuk 8 MPa gitu ya. Artinya ini di di boilernya ya. Kalau di sini masuk menuju ke 1 ya, menuju ke 1. Berarti ini di boilernya ya. Gitu ya. 8 MPa. Nah, kemudian saturated liquid kemudian
exit ya, saturated liquid ini cair jenuh daripada turbin ya. Karena cair jenuh maka satunya ini di garis kurvanya ya. Jadi tepat di garis kurvanya ini ya. Di garis lengkungnya. Nah, itu titik satunya ya. Kemudian dia keluar menuju kondenser ya. Ini keluar menuju kondenser. Tekanannya turun menjadi 0,08 bar ya. Jadi di sini ya, setelah keluar dari kondenser ya, ini ya 0,08 bar ya, 0,08 bar atau 0,008 MPa. Kemudian net power output. Nah, net power output. Jadi daya bersih ya, daya bersih daripada ini ya, sistem pembangkit daya uapnya itu 100 megawatt. Nah, kemudian kita disuruh menentukan pertama efisiensi termal ya, efisiensi termalnya. Kemudian BWR ya, Break-Bulk Ratio. Kemudian mass flow rate ya, berarti M dot-nya ya, M dot. Kalau network power output ini apa nih? Simbolnya apa nih? Daya bersih. Ya. Pakai dot ya. Kalau kerja itu W ya. Tapi W per T ya. Kerja bagi waktu itu adalah daya ya. Jelas ya nih ya. Seperti M dot. M itu massa ya, tapi ketika M per waktu ya, massa per waktu itu menjadi M dot, laju aliran massa gitu ya. Ini laju aliran kerja sebenarnya gitu ya. Cuman dikenal dengan kita itu daya ya. Daya. Karena kalau pembangkit itu bukan berapa joule ya, tapi berapa watt ya. Seperti pembangkit mana itu? Suralaya ya. Itu ada yang 600 megawatt ya, ada yang 400 megawatt ya. Gitu ya. Ada yang baru 700 megawatt itu ya, yang unit 8 gitu ya. Ada yang mau dibangun itu 1000 megawatt gitu ya. Nah, itu beda-beda ya. Ini contoh 100 megawatt. Gitu ya. Itu simbolnya W dot ya. Kalau mass flow rate itu M dot. Jelas ini ya? Cukup jelas, Pak. Jelas, ya. Jelas, Pak. Kemudian yang ditanyakan lagi mass flow rate condenser. Nah, air ini digunakan untuk mendinginkan di boiler sini ya. Maka ini yang ditanyakan berapa kebutuhan air pendingin di sini. M condenser ya, MC gitu ya. Condenser. Berbeda dengan M yang di sini ya, untuk sistem ini ya. Gitu ya. Itu dibedakan ya. Jadi langkah pertama kita buat diagram skema alatnya ya, sistemnya ya seperti ini. Kemudian TS diagramnya. Nah, setelah itu baru kita selesaikan ya, nyari tingkat keadaan masing-masing. Nah, sebelum itu kita harus memahami ya bahwa kondisi ini kondisi yang ideal ya. Maka ada asumsi ya. Jadi di sini kita asumsikan ya. Each component unless control volume steady state. Ada steady state. Steady state apa artinya?
keadaan yang diam. Keadaan Kondisi tunak, tunak. Pak. Tunak. Tunak. Tetap ya, tetap gitu ya. Tunak atau tetap ya. Jadi artinya gini, misalkan laju aliran masanya atau debit lah gitu ya. Debit pompa gitu ya. Misalkan 100 liter per menit gitu ya. Nah, nanti menit ke berikutnya itu dianggap tetap gitu ya. Padahal kondisi aktual kan nggak kayak gitu ya. Mungkin 100, ada 101, 102, turun 99 gitu ya. Cuman kita anggap itu steady state ya. Naik turun lah sekitar itu gitu ya. Kita idealkan steady state gitu ya. Jadi kondisinya tetap gitu ya. Temperatur juga gitu. Ngukur temperatur mungkin bisa jadi nggak 480 ya, bisa 481, 482, turun lagi ya 479 dan seterusnya gitu ya. Jadi steady state. All process working internal reversible. Nah, ini ya. Artinya di sini menunjukkan kondisi yang ideal ya, tidak ada rugi-rugi ya. Jadi kita belum bicara kondisi yang irreversible yang tadi ya di soal ini ya. Kondisinya internal reversible. Ini ada nggak di sini di soal disebutkan? Ada nggak itu? Nggak ada ya. Ya. Jadi kita iniin di situ ya. Diidealkan gitu ya, diidealkan. Karena di soal di sini nggak ada efisiensi ya. Kalau nggak ada efisiensi berarti dia ideal 100 megawatt ya outputnya segitu gitu ya. Gitu ya. Ya. Jadi internal reversible. Kemudian pompa ya dan turbin itu adiabatik ya. Nggak ada rugi-rugi ya akibat panas yang terbuang ya. Kemudian energi kinetik potensial ini negligible ya. Untuk pembangkit ini tidak ini ya, tidak dicari gitu ya. Energi kinetiknya berapa, potensialnya berapa ya. Karena sudah berubah ya kita karena kecil ya, kecil. Yang lebih fokusnya adalah di entalpinya ya, di H ya. H-nya. Gitu. Nah, cara mencarinya gimana? Ini ya kita gambarkan ini. TS diagram ya di sini. Misalkan kita gambar di sini. Nah, cara gambar TS diagram ya itu ya sederhana ya. Sama kayak itulah ya. Nah, gini ya. Nah, kalau di buku ini Moran Safiro itu satunya itu dari sini, dari turbin ya. Kalau Anda di Yunus Cengel itu bukan di situ tapi di pompa ya. Jadi mulai masuk ke boiler itu pompa air dari pompa ke boiler itu satu ya kalau di Yunus Cengel. Tapi kalau di Moran Safiro itu satu itu mulai dari kerja turbin dulu gitu ya, dari outputnya dulu. Gitu. Jadi dari sini diketahui berapa di soalnya diketahui ya berapa tekanannya ya. P4 sama dengan P1 ya. Di sini P2 sama dengan P3 ya. Gitu. Ini ya. Gitu ya. Nah, di tingkat jadi caranya kalau ini kan itu ya, kalau di coret-coretan Anda nanti di pengerjaan soal gini aja ya, tingkat keadaan 1. Tingkat keadaan 1 diketahui P. P-nya berapa tadi?
8 MPa ya, 8 MPa. Atau kalau di tabel ya, Anda buka tabel nggak? Ya. Nah, di tabel itu kalau Anda buka, itu adalah 80 bar ya. Kali 10 ya, MPa itu 80 bar. Kemudian ini P1, T1. T1-nya berapa? Di soal adalah berapa di sini? Nggak ada ya? Oh ya, ini karena satu rated, jadi nggak perlu dua tingkat keadaan. Cukup tekanan aja cukup ya. Tekanan aja cukup. Jadi kita cukup pakai tabel A3 ya. Ya. Jadi tekanan 8 bar. Ini coba kita tutup. Nah, Anda bisa buka tabel A3 ya. Ini kelihatan ya tabelnya ya, A3 ya. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, ini kita lihat di 8 MPa berarti 80 bar ya. Nah, di sini ya. Di sini. Nah, mungkin agak diperkecil. Aduh. Ya. Nah, ini ya. 80 bar. Jadi di sini kita lihat 80 bar ya atau 8 MPa tadi ya. Nah, ini ya. Maka H di 80 bar ya, H1 itu kita pakai apa? Ada HF, ada HFG, ada HG. Kita pakai yang mana? Kita pakai yang mana? Halo? Halo? Ya, Pak. Ya, pakai yang mana? Kita ada nih. Kita ada kondisi tingkat keadaan 1. Saya nggak bisa gambar di sini. Ya. Ada HF, ada HG, ada HFG. Kita pakai yang mana untuk dapatkan tingkat keadaan 1 tadi? H-nya. H pada 80 nih. Kita pakai yang mana? Yang HFG atau HG atau HF? Halo? Buat keadaan pertama pakai yang mana? Ya, tadi kan gini nih gambarnya. Hmm. Nih ya.
Nih, tingkat keadaan 1 ini kan diketahui nih, tekanannya 8 MPa ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Atau 80 bar tadi di tabel. Nah, untuk mencari berapa H1 itu sama dengan yang mana gitu maksud saya. H1 itu apakah H1 ini apakah HF atau HG atau HFG kalau di tabel A3 tadi. Pakai yang mana? HF bukan, Pak ya? HF itu apa? Liquid, Pak, HF. Liquid. Kalau di sini? Vapor ya? Vapor ya ini. Nah, mana tadi slide saya? Ini ya. Ini kelihatan nggak nih? Ini vapor ya. Nih, saya slide simpul sederhana ini kelihatan ya. Ini, saya buletin ini. Jadi, VG, HG, SG ini ya. Jadi, Anda nyarinya di HG ya. Oh, di tabelnya. Gitu ya. Bedainnya gimana, Pak? Liquid sama vapor itu, Pak, uap. Ya. Kalau di sebelah kanan itu gas ya. Kan gini, kalau masak air itu kan ada dari cair dulu nih ya. Dari 4 dulu nih. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, cair kemudian kan dipanaskan. Panasnya itu disebut panas sensibel ya. Sensibel. Panasnya itu meningkat ya. Panas yang dibutuhkan untuk meningkatkan temperatur gitu. Temperaturnya naik di sini. Ya, 4 ke sini ya. Nah, pas saat mendidih itu disebut panas laten ya. Masih ingat ya? Gitu. Nah, kondisi di 1 ini adalah kondisi panas laten sudah mencapai di sini uap 100% kan di sini vapor itu ya. Karena udah masuk di garis kurva ini nih. Di kurva ini udah 100%. Gitu ya. 100% uap. Kalau di sini ini kan kalau Anda ngedidihin air ya, awalnya kan manasin aja ya. Tapi ketika sudah nyampe titik didih, itu kan mulai mendidih ya. Mendidih itu kan sebagian sudah menjadi uap ya. Kalau Anda masak air lama-lama kan habis ya. Gitu. Yang sisa di wadahnya itu adalah cairan, yang hilang itu yang uapnya gitu ya. Nah, tapi di sini kasusnya itu yang uapnya itu ditutup kayak apa itu? Presto ya, presto gitu ya. Jadi dia ditutup, uapnya nggak kebuang gitu ya. Compressible nih ya. Bejana compressible gitu ya. Jadi uapnya nggak hilang, cuman si air ini makin berkurang kan ya. Airnya makin berkurang gitu. Nah, air berkurang, uapnya meningkat gitu. Yang dimaksud dengan X itu adalah massa uap dibagi massa total. Massa total itu apa? Massa total itu adalah massa uap plus massa air. Water ya. Massa steam plus massa air gitu. Massa air gitu ya. Gitu. Jadi ketika dipanaskan terus, si air itu kan lama-lama habis ya. Dipanaskan terus itu. Kalau Anda masak, air itu lama-lama habis dia. Karena menguapkan gitu ya. Menjadi uap ya. Gitu. Kalau udah habis itu berarti 100% uap gitu ya. Sudah nggak ada airnya kan gitu. Nah, kondisi 100% uap itu adalah VG gitu ya. Tapi ketika tekanannya tetap dipanaskan terus, itu bukan di sini tapi naik ke superheater ya, superheat. Temperaturnya meningkat lagi gitu ya. Jadi uapnya udah uap jenuh ya. Uap super, uap lanjut setelah jadi uap jenuh gitu ya. Setelah saturated gitu ya. Nah, kalau di turbin ini ketika dipakai ini ya untuk kerja turbin dia akan turun ya. Yang uapnya tadinya 100% uap itu sebagian sudah mulai menjadi jenuh ya, sebagian menjadi cair gitu ya. Nah, di sini ini bisa jadi kalau X-nya sama dengan
80 misalkan, berarti 80% itu uap, 20%-nya itu adalah air gitu ya. Nah, di titik 3 ini adalah ketika dia mau masuk ke pompa kan ya. Kalau pompa kan harus cair kan? Benar nggak? Kalau udara kan nggak bisa dipompa ya, gitu ya. Adanya cairan ya, cairannya dipompa gitu ya. Nah, untuk bisa ya untuk di titik 3 ini fasenya sudah menjadi cair jenuh gitu. Artinya si cairan itu sudah tidak ada uapnya sama sekali, tapi jenuh gitu ya. Artinya ketika ditambahin kalor laten tadi, dia bisa berubah lagi ke sini gitu ya, bisa lagi meningkat uapnya gitu ya. Tapi ketika diturunkan temperaturnya, dia menjadi subcool tadi ya. Jadi subcool ya. Gitu. Ya. Jelas ya sini ya. Pak, gunain dong, Pak. Hah? Masih bingung? Nah, ya ini Pak, yang AFG itu pas di mananya, Pak? Tadi saya agak kurang ini, Pak. Ya F itu disebut fluid lah gitu ya. Kalau fluid itu kan cair ya, liquid gitu anggapannya. Cair jenuh gitu ya. Kalau G ini kata intinya gas gitu ya. Vapor gitu. Terus kalau kondisi HFG itu pas kapan, Pak? HFG itu adalah Hg minus HF gitu. Ini ya, kita lihat di tabel ya. Saya tutup dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ini Hg. Kalau kita kurangi dengan HF, itu sama dengan HFG gitu. Jadi, beda entalpi pada kondisi 100% uap dengan 100% cair jenuh gitu ya. Hg itu kan 100% saturated vapor atau uapnya jenuh ya, 100% uap. Kalau saturated vapor di sini ini adalah cair jenuh gitu ya. HFG itu adalah Hg minus HF gitu ya. Jadi kalau misalkan ini Hg-nya kan ya misalkan Hg-nya 2610 ini ya, biar gampang hitungnya ya. Ini ya 2610 ya. Ini kelihatan kursornya ya. Nih 2610 pada tekanan 150 bar misalkan ya. Ini ya. Kelihatan? Kelihatan Pak, kelihatan. Nah. Itu Hg. HF itu 1610 ya. HFG itu adalah Hg minus HF gitu ya. Jadi 2610 dikurangi 1610 kan 1000 ya. Gitu ya. Jadi biar Anda nggak ngitung lagi manual, kan kelamaan ya kalau ngitung manual ya. Gitu ya. Jadi disediakan tabel khusus Hg min HF. Itu adalah HFG. Jelas ya? Pak, maaf Pak, maksud saya tuh tadi kan kalau di HF kan adanya di kondisinya kan terjadinya pas di sebelah kiri tuh ya. Ya. Kalau HFG itu maksud saya di mana gitu Pak? Oh ya, gini jadinya. Kita balik lagi ke ini ya. Ya, kalau
Share screen. Ini kelihatan ya PPT-nya lagi ya. Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Oh, hapus semua. Gara-gara di stop ya. Hilang semua. Nah, ini ya. Tadi masih ada, sekarang hilang. Ya. Jadi gini. Kalau udah susah pakai media ini. Jadi kalau ini kan F ya. Ini F, ini G gitu ya. HFG tadi adalah HG minus HF ya. Contohnya gini ya, aplikasinya itu ya. Misalkan pada titik 2, ini kan isentropik ya. S1 sama dengan S2 ya. Gitu ya. Jelas ya? Nah, Anda bisa mencari berapa nilai S2 gitu ya. Sama dengan S1. Setelah dapat S2 itu SF plus X SFG gitu ya. Ya. Jadi X itu sama dengan S2 min SF per SFG ya. SFG itu sama dengan SG min SF gitu ya. Sama dengan HFG tadi ya. HFG sama dengan HG min HF kan gitu ya. SFG juga sama. Jelas ya? Halo? Jadi untuk mendapatkan, jelas ya sini ya, sampai sini dulu ya. Pelan-pelan aja ya. Halo? Tadi siapa yang nanya tadi? Saya Pak. Siapa tadi? Fajrul Pak. Siapa? Fajrul? Ya, Fajrul gitu ya. Jadi ini kelihatan Fajrul ya. Jadi SFG itu dengan SFG kan di tabel dapat ya. Ya, misalkan tadi tekanannya 0,0 bar 0,008 bar kan ya. Di sini ya, ini ya. Atau 0,008 MPa gitu ya. Nah, itu kita dapatkan SFG ya, SF dan SFG ya, atau SG-nya dikurangi SF gitu ya, atau dikurangi sendiri ya, atau langsung lihat di tabel SFG gitu. Nah, dari sini kita dapat X gitu ya, dari rumus itu kita dapat X. Ya, jadi ini alat bantu saja SFG itu ya. X itu untuk menunjukkan apa? Kualitas. Ini kan tadi uap itu ya. M uap dibagi M total ya. Makanya kita tahu, oh ini kualitas X-nya di sini sama dengan 0,9 misalkan. Berarti di titik 2 ini 90% adalah uap ya, 10%-nya adalah cair. Gitu ya. Ngerti sampai sini? Ngerti Pak. Ya, gitu ya. Maksudnya gitu ya. Jadi ini alat bantu saja ya. HFG, SFG itu ya. Nah, kalau sudah dapat X, Anda bisa mencari H2 gitu ya. H2 berarti H2 berarti HF plus X kali HFG gitu ya. Kita harus tahu X-nya dulu gitu. Di soal kan nggak diketahui kan X-nya gitu ya. HFG diketahui, SFG diketahui ya. H2-nya itu caranya nyarinya dari X-nya dulu, dicari dulu dari S tadi gitu. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, balik lagi ke soal ini tadi. Jadi gitu.
Jadi dari tabel, Anda bisa nyari H1, H2 kan tadi dulu ya. Nah, S1 sama dengan S2 ya. S2, mana S2? S2. S1 sama dengan S2. S1 sama dengan S2. Ya. Nah, artinya S1 ketemu, S2 ketemu, gitu kan. SG, SF ketemu kan dari tabel. Maka kita bisa mencari kualitas uap 67. 0,67 berarti ini adalah kualitasnya 67,45% itu adalah uap ya. Uap. Airnya sisanya gitu ya. Sisanya adalah air. Nah, dari X-nya ketemu H-nya gitu ya. H2-nya ketemu. Gitu ya. Jadi tingkat keadaan berapa tadi? 2 ketemu. Tingkat keadaan 1 ketemu. H1, H2 ya. H3 ya tinggal lihat di tabel ya. H3 ini pakai apa? HF ya. Pada tekanan 0,08 MPa ya. Ngerti ya kalau ini ya. Nyari H3 ya. Jadi H3 ini dari tabel A3 ya. Pada tekanan sama dengan 0,08 bar ya. Gitu. Jelas ya? Masih bingung sampai sini? Halo? Insya Allah Jelas ya? ngomong Pak. Jelas ya? Oke. Nah, setelah itu baru nyari di 4 ya. 4 nih. Di 4 ini rumusnya yang tadi ya. Rumusnya yang ini. Karena temperatur nggak ada ya. Di pompa itu nggak ada indikator temperatur, maka kita pakainya adalah tekanan gitu ya. Tekanan ya. Jadi kita dapatkan tekanan 4, tekanan 3 kan sudah diketahui. V3 ini didapat dari tabel ya, V3 ya. Gitu ya. V3 itu dari sini ya. Ini kan dapatnya HF3 ya. Kemudian ya pada tekanan 0,08 MPa itu ya. V F3 ya ketemu ya. Yang di sini ini VF3 ini ya. V3 ini VF3 maksud saya ya. Gitu. Sehingga H4 diketahui. Gitu ya. Nah, kalau sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan nih ya. Kerja pompa ketemu, kerja turbin ketemu. Ya. Efisiensi ketemu, BWR ketemu. Nah, tadi yang 100 megawatt tadi adalah W siklus ya. W siklus, W net itu W turbin, min W pompa ya. Gitu ya. Nah, kalau dot per M dot itu kan gini ya. H1 min H2. Berarti kita dari kerja bersih, kerja pompa, kerja turbin bisa kita cari berapa M dot-nya gitu ya. Atau W cycle ya, karena di sini yang diketahui W cycle ya, bersih gitu ya. Kerja bersih per ini ya. H1 min H2 min H4 min H3 gitu ya. Ketemu M dot-nya. M dot ketemu, kita bisa mencari berapa kalor pada kondenser ya, Q-out-nya ya. Kerja bersihnya bisa diketahui. Kemudian di kondenser yang ditanyakan adalah MCW ya, cooling water ya. Berapa M cooling water? Yaitu pakai persamaan dulu di bab 4 ya, tentang heat exchanger ya. Rumusnya ini ya, rumusnya ini. Nah, dibuka lagi ya. Nah, itu sama dengan ini rumusnya. Gitu. Sehingga M dot cooling water ya, CW, itu bisa kita ketahui. Kira-kira gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan?
Jelas ya? Paham, Pak. Paham, alhamdulillah. Ya, baik. Cukup, Pak. Cukup Pak sepertinya Pak. Ya, sip. Jelas Pak. Iya, Pak. Insya Allah Pak jelas Pak. Sip, sip. Oke, selanjutnya ini ada tugas ya. Tugas ini Anda mulai bisa upload mulai jam 6 malam nanti ya. Itu sudah bisa upload ya. Sampai kapannya ada di situ ya, sampai kapannya. Nah, ini soal-soal yang tadi sudah saya jelaskan itu ada ya di sini. Gitu ya. Mungkin itu ya materi kita hari ini. Kemudian untuk absen, coba ya saya ini dulu ya. Saya share di grup masing-masing aja ya mungkin ya. Ini yang kelas. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya. Untuk tugas 3 itu persyaratan upload harus Senin. Yang tugas 2 ini Senin. Tugas 3 itu sampai Kamis. Kamis minggu depan jam 12 sebelum perkuliahan. Ya. tugas 3 itu sampai Kamis ya, minggu Pak? depan. Ya. Dari Senin sampai Kamis. Dari sampai besok jam 10 ya, Pak? Dari besok sampai Kamis minggu depan. Jadi besok Anda kalau sudah baca materinya ya, besok Jumat sampai hari Kamis tanggal 25 ya. Itu yang tugas 3. Yang tugas 2 sampai Senin tanggal 22 ya. Jam 6 kalau nggak salah, jam 6 atau jam 12 lupa saya. Ya. Tapi di tugas 3 itu ada persyaratan upload itu apa, Pak? Oh, itu harus sudah itu lihat YouTube-nya ya. YouTube sama yang sepadanya ya. Sudah diakses dulu. Tapi tadi lihat YouTube-nya tidak diizinkan, Pak. Mulai besok bisa diaksesnya. Biar nggak bareng sama hari ini. Baik, Pak. Gitu Terima kasih, ya. Pak. Oke, ini presensi saya coba share ya. Masing-masing ini untuk yang kelas A dulu. Saya share nih ya. Salin gambar. Grup A. Saya juga masih belajar. Nah, itu coba yang A ya, dicoba masuk ya, scan ya. Ini yang B saya coba masuk. Maaf, salah. Harus di-generate lagi nih. Ini nih, maaf ya, salah tadi. Ini aja nih. Salin alamat gambar atau salin gambar ya? Salin alamat gambar kali ya? Bentar. Ini salah ya, yang pertama salah. Kita pakai barcode. Ini saya coba ya, ini nggak tahu nih yang barcode-nya atau yang link-nya nanti yang bisa ya. Coba nanti diinformasikan ya. Itu yang A sudah saya share ya link-nya ya. Yang termo A ya, kelas A ya. Ini yang coba kelas B. Ya, yang mau keluar nggak apa-apa ya. Ini linknya coba di ini ya. Atau ini foto dulu ya, foto dulu sebelumnya keluar. Sorry. Ya. Kita foto dulu ya. Crop dulu Boleh, ya. Pak. Iya Pak, kita absen dulu aja Pak, boleh Pak? Absen dulu ya. Iya Pak, silakan.
Oke. Tolong di-mute dulu ya. Saya record dulu. Baik, Pak. Oke, sambil saya share ya. Ini udah saya record tadi semua, ya. Nanti tolong diinformasikan ya kalau ada yang belum bisa itu ya, yang saya share ya. Ininya ya, link absennya ya. Baik, Pak. Link absen sepadanya. Ya Pak, siakat. Ya. Oke, Pak. Ya Pak, nanti Pak kita akan coba Pak setelah ini udahan. Sip, makasih ya. Oke, makasih atas perhatiannya ya. Kita tutup aja dulu ya, nanti sambil dilihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.